Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dalam video pembelajaran. Hari ini kita akan ngebahas pada tema ke-8, yaitu peristiwa alam. Tapi untuk muatan pembelajaran matematikanya, kita akan ngebahas tentang satuan panjang tak baku, lalu menentukan lama kegiatan, dan yang terakhir, pengukuran suhu dengan satuan tak baku. Sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ada yang tahu tidak materi pekan lalu tentang apa ya? Ya, benar, yaitu mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Kita dapat mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Kita juga dapat menggunakan benda-benda kecil yang ada di sekitar kita sebagai satuan beratnya. Contohnya, lihat, berat botol sama dengan 3 bola kasti. Lalu, berat satu buku sama dengan 7 kelereng. Nah, itu tadi materi pekan lalu ya, yaitu mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Materi selanjutnya yaitu satuan panjang tak baku. Setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Contoh dari satuan panjang tak baku ialah jengkal, langkah, hasta, depa. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Panjang meja sama dengan 7 jengkal. Nah, lihat ya, di situ ada ruang kelas. Panjang ruang kelas sama dengan 14 langkah. Lalu, di situ ada sapu. Panjang sapu sama dengan 3 hasta. Nah, yang terakhir di situ ada papan tulis. Panjang papan tulis sama dengan 3 depa. Pengukuran panjang juga dapat dilakukan menggunakan benda-benda lain yang lebih kecil. Contohnya, panjang gunting sama dengan 5 penghapus. Dan panjang buku sama dengan 6 korek api. Nah, hasil pengukuran panjang dari beberapa benda dapat dibandingkan dan diurutkan. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, kita dapat menggunakan satuan panjang yang sama. Contohnya, panjang penghapus sama dengan 5 klip kertas. Panjang pensil sama dengan 10 klip kertas. Panjang krayon sama dengan 7 klip kertas. Nah, ini tadi satuan panjangnya menggunakan klip kertas. Jadi, klip kertasnya ukurannya sama semua. Misal dari contoh tersebut, urutan dari yang terpanjang ialah pensil, krayon, lalu penghapus. Ingat ya, kalau semakin banyak benda-benda kecilnya, artinya semakin panjang. Jika sebaliknya, jika benda-benda kecilnya itu sedikit, itu semakin pendek ya. Sekarang kita akan membandingkan gunting dan garpu. Coba lihat, panjang gunting sama dengan 6 klip kertas. Panjang garpu sama dengan 7 klip kertas. Nah, lihat ya, gunting dan garpu diukur menggunakan klip kertas dengan ukurannya yang sama. Jadi, panjang gunting dan panjang garpu dapat dibandingkan. Karena apa? Karena alat ukurnya atau diukur menggunakan klip kertas yang sama. Kalau dia berbeda, baru tidak bisa dibandingkan. Contohnya, klip kertas sama penghapus. Nah, itu tidak bisa dibandingkan. Kesimpulannya, garpu lebih panjang dari gunting, atau gunting lebih pendek dari garpu. Materi selanjutnya yaitu menentukan lama kegiatan. Setiap hari, kita melakukan berbagai macam kegiatan. Ada kegiatan yang memerlukan waktu yang sedikit,
Ada juga kegiatan yang memerlukan waktu banyak. Memerlukan waktu sedikit disebut sebentar, dan memerlukan waktu yang banyak disebut lama. Contoh kegiatan yang dilakukan sebentar yaitu minum, memakai sepatu, mencuci tangan. Lalu contoh kegiatan yang dilakukan lama, contohnya tidur, makan, dan belajar di sekolah. Itu tadi contoh-contoh dari kegiatan yang dilakukan lama dan sebentar. Dalam menentukan kegiatan yang dilakukan itu lama atau sebentar, kalian juga dapat menggunakan satuan tak baku untuk mengukurnya. Contoh alat ukur tak baku untuk mengukur lama kegiatan adalah 1. Tepuk tangan, 2. Hitungan, 3. Panjang lagu, 4. Panjang musik. Perhatikan contoh kegiatan berikut. Rini selesai merapikan buku dalam waktu 10 hitungan. Anton selesai mengikat tali sepatunya dalam waktu 8 tepukan tangan. Itu tadi cara menentukan lama kegiatan dan contoh alat ukur tak baku untuk menentukan lamanya kegiatan. Selanjutnya, pengukuran suhu dengan satuan tak baku. Suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jika suhu suatu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas. Begitu juga sebaliknya, jika suhu suatu benda semakin rendah, benda tersebut akan semakin dingin. Kita dapat merasakan suhu dengan cara menyentuhnya. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es. Kita juga dapat menyentuh benda-benda yang suhunya normal, seperti buku. Akan tetapi, jangan menyentuh benda panas. Untuk mengetahui benda panas, cukup dilihat saja atau didekati. Perhatikan contoh berikut. Es batu bersuhu dingin. Air mendidih bersuhu panas. Air dari keran bersuhu normal. Jadi, suhu suatu benda dapat diketahui yaitu dengan cara menyentuhnya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana ya cara mengurutkan suhu dengan satuan tak baku. Mengurutkan suhu dengan satuan tak baku, yang pertama kita dapat mengukur suhu dengan cara menyentuhnya. Ya, yang kedua, kita dapat merasakan suhu setiap benda dengan seksama. Apakah dia dingin? Apakah normal? Apakah panas? Lalu suhu dari benda-benda yang diukur tadi kita dapat urutkan. Apakah urutannya dari panas lalu ke dingin atau dari dingin ke panas. Itu tadi materi-materi yang ada di tema 8 untuk muatan pembelajaran matematika. Agar lebih jelasnya, kita buka buku tematik 1H, yaitu peristiwa alam. Silakan dibuka. Oke, sekarang kita lihat halaman 15. Nah, di situ ada panjang tempat pensil dan panjang papan tulis. Kita lihat, panjang tempat pensil sama dengan titik-titik korek api. Ada berapa ya? Coba dihitung. Oke, selanjutnya lihat papan tulisnya. Ada berapa depa? Oke, papan tulis sama dengan titik-titik depa. Coba lihat ada berapa depanya. Oke ya. Oke, sekarang coba lihat halaman 21. Nah, di situ ada pita-pita. Nah, ada warna merah, kuning, biru, dan hijau. Coba lihat pita warna merah. Ada berapa jengkal ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Oke, berarti pita warna merah itu sama dengan 10 jengkal. Nah ya, itu ada 10 jengkal untuk pita warna merah. Coba sekarang hitung pita warna kuningnya ada berapa jengkal. Lalu pita birunya ada berapa jengkal. Dan pita hijaunya ada berapa jengkal. Oke, tulis di sebelah kanannya itu, seperti contoh Ustadz. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Berapa jengkal panjang pita yang paling pendek? Nah, semakin sedikit jengkalnya berarti semakin pendek. Berarti kalau semakin banyak jengkalnya itu berarti semakin panjang. Oke, silakan diisi ya. Berapa jengkal panjang pita yang paling panjang? Lalu urutan warna pita untuk pita mulai dari yang terpanjang. Oke, silakan ditulis jawabannya yang benar. Oke, selanjutnya kita buka halaman 61. Nah, di halaman 61 ini terdapat gambar kegiatan-kegiatan. Nah, di bawah itu ada petunjuknya ya. Berilah tanda centang. Nah, beri tanda centang ya pada gambar kegiatan yang berlangsung sebentar. Dan berilah tanda silang pada gambar kegiatan yang berlangsung lama. Nah, di situ ada gambar, ada anak lagi salaman sama orang tuanya, terus lagi belajar di sekolah, lalu ada mencuci tangan, dan bermain bersama teman. Oke, silakan diisi kotak-kotak kecilnya itu. Selanjutnya kita buka halaman 73. Pada nomor 2, tuliskan contoh kegiatan yang lebih lama dari kegiatan pada gambar berikut. Nah, di situ terdapat gambar lagi menulis buku, menggosok gigi, dan bermain bola. Oke, usah contohkan satu. Pada gambar pertama, kegiatan yang lebih lama dari menulis buku atau membaca buku atau belajar buku itu ya. Oke, yang lebih lama itu misalkan belajar di sekolah. Oke ya. Sekarang kita lihat gambar kedua dan gambar ketiga. Silakan anak-anak isi apa kegiatan yang lebih lama dari dua gambar tersebut. Pada halaman 68, oke, silakan dibuka halaman 68 nomor 2 lagi. Nah, di situ ada soal terasa hangat atau dinginkah benda pada gambar berikut. Oke, sekarang hubungkan ke garis keempat gambar tersebut ya. Apakah terasa panas atau terasa dingin? Oke, silakan ditarik garis. Lalu kita buka halaman 92. Pada nomor 2. Nah, nomor 2 lagi ya. Urutkan gambar benda mulai dari yang paling dingin. Oke, nomor A. Di situ ada A, kopi, itu kopi sepertinya ya. Lalu B, air biasa ya, air putih biasa, dan situ ada batu es kecil-kecil. Nah, sekarang urutan dari yang terdingin, dari yang paling dingin, mana urutannya? Apakah A dulu, B dulu, atau C dulu? Oke, silakan diurutkan. Lalu yang B-nya juga. Oke, silakan diurutkan yang A dan B-nya juga ya. Untuk pembahasan kali ini, video pembelajarannya kita cukupkan ya. Soal-soal yang tadi silakan diisi dengan jawaban yang benar. Oke, sebelum saya tutup, marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz tutup dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.